Aku nggak bisa. Nay, gue udah bilang, ini kesempatan terakhir kalau lo mau tahu semuanya. Revan, aku nggak bisa. Kamu nggak tahu apa yang aku alami selama ada di rumah Pak Hendra. Keselamatan aku terancam. Gue gak peduli sama keselamatan lo. Kasih. Ngapain balik? Mau bikin ribut lagi? Edwin. Naila, kamu saya cari-cari susah sekali. Sekarang malah kamu yang menyerahkan diri pada saya. Pak Hendra. Pak Hendra kan yang bawa Gio dari rumah sakit. Sekarang tolong kasih tahu saya. Gio disembunyikan di mana? Pak Hendra, tolong jawab. Atau saya lapor polisi. Tolong jawab. Bos, orang kaya nih. Tabungan bos, gue juga tahu. Lo mau duduk? Lo duduk jongkok, bayar 200.000. Duduk sila, lo bayar 300.000. Lo mau selonjoran sono, 500.000. Tapi kalau lo mau nyaman, enak-enakan gitu, DP dulu lah 300.000. Buruan cepat. Lama amat. Buruan. Ya bang, ampun bang, ampun bang. Ya, nomor 10. Ya bang, ampun bang. Ya, aduh bang, ampun bang. Ya bang, aduh. Ya bang. Maaf bang ya. Bang, minggir. Minggir sana. Silakan bang, duduk bang. Ya bang, silakan duduk bang. Iya bang. Aku di sini untuk kamu, Nay. Demi keselamatan kamu. Naila, cari masalah kamu ya. Berani banget kamu mengancam Bos Hendra. Sedikit aja lu sentuh Naila, habis. Revan, kamu bukan termasuk orang suruhan Pak Hendra. Kalau enggak, ngapain kamu bawa aku ke sini? Sekarang jawab saya. Apa hubungannya saya sama Naila? Kenapa Naila penting banget buat Om? Dan kenapa Om selalu paksa saya untuk dekati Naila? Apa hubungannya sama kematian papa saya?
Mulut kamu sudah berani kurang ajar ya. Yalah, ikut saya. Saya ikut. Kamu tidak saya undang. Naila kesini sama saya. Jadi saya harus tahu. Devan, kamu tunggu di sini. 10 menit Naila nggak keluar, saya dobrak. Jangan lepasin saya. Kalian kenapa melakukan ini? Matiin. Kalau kalian nggak matiin, tolong lepasin saya dari sini. Tolong, tolong, tolong. Siapapun yang di luar, tolong, tolong, tolong saya. Kamu dengan sekejap bisa saya lenyapkan. Bapak mengancam saya. Saya tinggal tekan nomor polisi. Kamu pikir kamu berani ngancam saya? Dekat. Kamu jangan sok ngancam saya. Ancaman kamu murahan. Ini tangan bisa saya patahkan. Atau besok tidak ada yang tahu siapa kamu lagi. Dan tidak ada yang bisa menemukan kamu. Kenapa Pak Hendra nyakitin kita semua? Kenapa? Aneh. Kenapa dia sama sekali tidak mau menekan saya soal voice note di HP-nya Edwin? Ada apa ini? Kenapa Pak Hendra bawa-bawa Gio? Gio sama sekali nggak tahu masalah ini. Apa ini menyangkut Pak Aska yang menyerahkan diri ke polisi? Tamara, ngapain lagi dia telepon aku? Halo, anak kamu itu udah bikin masalah ya sama saya. Ngapain sekarang kamu telepon saya? Kamu ganggu saya lagi, hah? Ren, kita harus ketemu. Harus? Kamu siapa bisa-bisanya nyuruh-nyuruh saya? Saya butuh pertolongan kamu, Renata. Ini tentang Hendra. Saya nggak peduli dengan yang namanya Hendra. Jadi kalau kamu mengajak saya ketemu untuk membahas soal Hendra, saya nggak mau. Bukan soal Hendranya. Tapi yang Hendra lakukan ke kakak kamu, sekarang dia lakukan juga ke anak saya. Apa hubungannya dengan saya? Kita ketemu ya. Saya on the way ke tempat kamu. Aska menyerahkan diri ke polisi. Edwin, kamu balik. Pak Hendra nggak tahu atau pura-pura nggak tahu? Aska nyerahin diri ke polisi. Tapi kalau Gio nggak tahu apa-apa soal ini. Sekarang Pak Hendra kasih tahu di mana Gio.
Saya mohon tolong lepasin Gio. Iya, Bos. Kamu cek di kantor polisi. Apakah Aska benar-benar menyerahkan diri ke kantor polisi? Silakan Mahendra cek. Tapi saya mohon lepasin Gio. Gio saya lepaskan. Bila mana saya tahu pasti kalau Aska ada di tahanan. Selamat malam, Pak. Selamat malam, ada yang bisa saya bantu? Saya butuh informasi. Apa betul ada pria yang bernama Aska yang menyerahkan diri ke sini, Pak? Bapak ada hubungan apa dengan saudara Aska? Saya keluarganya. Maaf, coba lihat KTP-nya. Oh ya, sebentar, Pak. Tadi memang ada laporan dari pihak saudara Aska. Untuk saat ini kami sedang mengumpulkan saksi-saksi, Pak. Jadi saksi, kalau saya keseret-seret gimana? Mana saya nggak tahu lagi Aska ngomong apa ke polisi. Maaf, Pak. KTP saya ketinggalan. Terima kasih, Pak, untuk informasinya. Sama-sama. Saya pamit dulu. Silakan. Ngapain lagi kita di sini, Nay? Aku disuruh nunggu. Kalau mau tahu soal Gio. Lo ngapain ngurusin Gio? Buang-buang tenaga. Kamu itu kan sama Gio saudaraan. Kenapa harus hitung-hitungan sih? Gue gak pernah ngerasa punya saudara. Kamu kenapa segitunya sama Gio? Segitu bencinya? Yang terpenting buat gue sekarang adalah kematian papa gue. Gue harus tahu Nay siapa pelakunya. Aku kan udah pernah bilang sama kamu. Orang tua kita meninggal karena ada orang yang mencelakainya. Siapa pelakunya, Nay? Aska. Aska yang udah nyelakain orang tua kita. Aska. Dia yang udah ngaku sendiri depan aku. Kalau memang benar Aska pelakunya, di mana dia sekarang, Nay? Dia udah nyerahin diri ke polisi. Jangan-jangan kamu di sini janjian sama Aska ya? Saya nggak janjian sama Aska. Saya ada janji sama orang lain.
Kenapa kok kamu nanya Aska? Polisi nggak ngasih tahu dia ditahan atau enggak. Jadi ada kemungkinan dia balik ke apartemennya. Makanya saya kesini. Apa? Polisi? Kamu ibunya, tapi kamu nggak tahu kalau anak kamu nyerahin diri ke kantor polisi. Apa Aska ngelaporin kita? Mana saya tahu. Ini tugas kamu. Harus kamu yang jaga dia. Kenapa bisa kecolongan kayak gini? Ingat ya, ini semua salah kamu. Kamu bikin kita makin terjepit. Apa yang sudah kalian berdua lakukan? Kenapa kalian berdua nyebut-nyebut nama Aska dan juga polisi? Semoga Gio bisa cepat dilepas Mahendra. Aku nggak bisa ngebayangin gimana kondisinya. Karena dia masih sangat lemah. Naila, Wilona, lo ngelakuin apa lagi ke Gio? Tega lo ya? Ini pasti lo kan? Sampai Gio nggak tahu di mana sekarang. Kenapa sih? Lo tuh nggak kapok-kapok ya? Nyirat Gio ke dalam masalah lo. Wilona, ini bukan soal aku. Alah, jangan bohong lo. Gua nggak percaya. Sekarang, di mana Gio? Dia ada di dalam. Kenapa nggak lo bawa aja dia langsung pulang ke rumah? Kenapa lo masih aja diam sini? Wil, tunggu. Lepasin. Kamu jangan masuk sekarang. Mahendra itu lagi marah. Udah lah ya. Ngomong aja, lo nggak berani buat nyelamatin Gio kan? Kalau lo nggak berani bawa Gio pulang, biar gue yang bisa nyelamatin dia. Jangan, Wil, jangan gegabah. Kita pengen nolongin Gio. Tapi kalau sampai Pak Hendra marah, kita malah nggak bisa nolong Gio. Hey, bilang aja kalau lo itu nggak punya nyali buat nyelamatin Gio. Lo takut kan? Hey, lo tuh emang nggak tahu diri. Selama ini Gio itu selalu ada buat lo. Sampai dia rela ngorbanin semuanya untuk lo. Tapi apa? Lo itu emang sumber masalah. Semuanya mendapatkan masalah buat lo. Bukan cuma Gio. Orang-orang di sekitar lo mesti harus nanggung masalah yang lo perbuat. Iya kan? Udahlah, lo bilang aja kalau lo itu nggak punya nyali buat nyelamatin Gio. Wilona, tolong pikir panjang. Kalau enggak itu malah bisa nyelakain Gio. Wilona, kita pengen nyelamatin Gio. Gue bisa sendiri. Wilona, tunggu, Wil. Tamara, kamu minta saya datang ke sini, tapi sekarang kamu cuma bisa diam. Ayo bicara. Oke, whatever. Jangan pernah telepon saya lagi. Kamu nih ganggu aja deh, Win. Ngapain sih lagian kamu kesini? Mau kemana? Cek Aska. Mungkin aja dia di apartemennya. Gio di tangan Hendra. Terus Aska lapor polisi. Apa dia bikin pengakuan? Pengakuan apa tapi?
Runyam nih kalau gini. Berantakan. Wilona tunggu ya. Om Hendra, di mana Gio? Kasih tahu aku di mana Gio, Om. Kamu merintah saya. Jadi, Om pikir aku tuh harus takut gitu kalau ketemu sama Om. Om itu orang jahat. Om itu menghalalkan segala cara untuk apa yang bisa Om dapatkan. Aku nggak takut sama Om. Gara-gara mulut kamu, hidung kamu bisa cedera. Lo mau ngomong apa tadi? Katanya lo mau nolongin Gio. Ayo ngomong. Pak Hendra, tolong lepaskan Gio sekarang. Kenapa Pak Hendra selalu mengelur waktu? Saya tidak mau ngomong sama kalian lagi. Sebelum admin menelpon saya mengabari tentang Aska. Ya, sebelum itu, saya tidak akan bicara sama kalian. Edwin, lo kemana sih? Sekarang buruan telepon gue. Kalau enggak gue bentakin kepala lo sampai botak. Kalau kita ketemu. Ayo balas. Nggak di-read lagi. Aska! Aska, keluar kamu Aska! Kenapa kamu cari Aska? Dan Tamara juga bicara soal anaknya. Ini pasti ada yang nggak beres. Jangan so tau kamu. Saya kesini cuma mau ngambil barang milik Mas Hendra. Kamu itu bicara cepat, tapi geraknya sangat lemah. Saya heran Hendra bisa mempekerjakan kamu. Sekarang bicara, ada apa? Aska, dia menyerahkan diri ke polisi. Atas kasus apa? Saya nggak tahu. Dia pelaku pembunuhan Adrianto. Lepasin saya. Lepasin. Lo itu masih lemah. Lo nggak akan pernah selamat. Semakin air ini naik, lo nggak akan kuat nahannya. Mau sekuat apa lu berontak, lu bakalan kalah dengan kekuatan air ini. Tolong lepasin saya dari sini. Saya mohon. Jangan tinggalin saya di sini. Tolong jangan tinggalin saya di sini. Saya mohon sama kamu. Sebenarnya Pak Hendra ngelakuin apa sama Gio? Dia baik-baik aja kan? Kalian perempuan sudah berani ngelawan saya.
Lebih baik kalian pergi dari sini sebelum saya berubah pikiran. Om, kenapa sih Om? Dikit-dikit marah, dikit-dikit mau nyakitin orang. Jangan-jangan Om juga mau nyakitin Gio ya? Bener kan Om? Saya sudah bilang, kalian lebih baik pergi sebelum saya berubah pikiran. Saya sakiti kamu. Gimana ini? Nggak mungkin maksa Pak Hendra. Tapi mungkin Wilona emang bener. Gio bisa-bisa dalam masalah. Halo. Selamat malam. Kami dari kepolisian yang menangani kasus penyerahan diri Saudara Aska. Kami memanggil Saudara Naila untuk menjadi saksi. Sebagai saksi? Gimana sih? Jalan tuh lihat-lihat kek. Kamu yang berdiri tengah jalan. Minggir kamu. Saya buru-buru. Tunggu dulu. Kamu belum bilang sama saya kenapa Aska tiba-tiba lapor polisi. Aneh kan? Kecuali kalau dia ditekan. Ini kan sama aja dia cari masalah. Kamu itu ibunya. Harusnya saya yang tanya sama kamu. Kan kamu biasanya udah tahu. Hal-hal kayak gini kan sering kamu kerjain. Kamu pikir saya bodoh? Kalau saya yang cari tahu, terus saya diciduk gimana? Kalau kamu tahu, cari tahu sendiri. Sana ke kantor polisi. Nanti saya WA alamatnya. Oh ya, satu lagi. Kalau kamu yang diciduk, nggak usah bawa-bawa saya. Win, Gio gimana? Kamu bawa dia kemana? Dua anakku kena masalah. Aku harus gimana sih ini sekarang? Aku gak mau mati. Saya mohon, tolong Anda yang selamatin aku. Coba, kamu keraskan. Baik, saya akan datang besok, Pak. Tapi apa boleh saya bertanya, bagaimana dengan status Pak Aska? Apa dia sudah ditahan atau masih bebas? Saudara Aska sedang ditahan di kantor kami. Baik, terima kasih. Kenapa Pak Hendra terlihat tegang? Pak Hendra. Pak Hendra udah tahu kan jawabannya sekarang. Kalau Aska itu sudah ditahan. Sekarang,
tolong lepasin Gio. Atau besok pagi, saya akan sebut nama Pak Hendra. Dan saya akan ceritakan soal Gio. Saya nggak peduli laporan saya diterima atau enggak. Yang pasti, saya akan tetap cerita soal ini ke polisi. Kamu berani ngancam saya? Saya nggak punya pilihan. Saya udah bicarakan hal ini baik-baik dan saya sudah mohon sama Pak Hendra dengan cara baik-baik. Tapi Pak Hendra selalu aja mengulur waktu. Iya, halo? Tolong lepaskan Gio. Baik, Bos. Sudah dengar kan? Tapi bukan berarti kalian bebas. Dan kalian masih terancam. Ingat itu. Kamu tetap di sini. Bangunin! Bangun! Bangun! Bangun lu! Angkat! Tante, Gio mana Tante? Gio udah pulang kan? Gio belum ada di rumah, Wel. Tante, aku baru aja pulang dari rumah Om Hendra. Om Hendra bilang katanya dia udah ngelepasin Gio, Tante. Seharusnya Gio udah sampai rumah kan? Kamu tuh gak kenal Hendra. Hendra gak akan semudah itu ngelepasin Gio.
Kecuali dia tahu kalau hidupnya tuh aman dan bebas dari ancaman. Maksud Tante? Om Hendra bohongin kita. Jadi kita harus gimana sekarang, Tante? Tante nggak tahu, Will. Nggak tahu. Tante nggak bisa ngelawan Hendra dan Tante nggak tahu harus gimana. Tante gimana sih, Tante? Tante nggak guna banget sebagai ibu. Masa Tante nyerah kayak gitu aja sih? Ngeliat Gio nggak tahu, nggak jelas di mana sekarang. Ini semua akar permasalahan itu dari Tante. Tapi anak-anak Tante yang kena akibatnya. Kenapa sih masalah tuh nggak Tante aja yang dapet? Jangan Gio. Pak Hendra, kenapa Pak Hendra nahan saya di sini? Sebenarnya saya ini nunggu apa? Saya tahu, kamu dan Aska cukup dekat. Saya tidak tahu apa rencana Aska, tapi itu semua kamu harus tahu. Kenapa Aska menyerahkan diri ke polisi? Aska tidak pernah bicara banyak sama saya. Jadi saya nggak tahu alasannya. Kamu benar-benar pembohong yang pintar. Kamu ini bukan perempuan bodoh. Kamu pikir saya percaya? Kamu bisa ke kantor polisi dengan menceritakannya semua tentang nama saya dalam kasus ini. Tapi kamu lupa, saya bisa mencelakakan kamu setiap saat di tempat ini juga. Dan kamu tidak akan bisa lapor ke polisi. Bos, saya nggak berhasil menemukan Aska di sana. Kalau Aska tidak ada di tahanan, berarti dia ada di mana? Saya nggak berbohong sama Pak Hendra. Pak Aska memang menyerahkan diri ke polisi. Yang saya tahu, Pak Aska mengakui dirinya adalah pelaku menabrak mobil yang udah menyebabkan mama saya dan Om Adrianto meninggal. Nela, kamu yakin Aska ngaku gitu? Itu yang saya dengar dari mulut dia sendiri. Enak. Nasib Gio tergantung dari pembicaraan kamu besok. Besok tidak ada masalah.
dia akan saya bebaskan. Tadi Pak Hendra bilang kalau Bapak udah membebaskan Gio. Dia sudah bebas dari kematian. Tapi dia tetap menjadi tahanan saya. Win, siapkan kamar buat Nela. Dia jadi tamu kehormatan di sini. Siap, Bos. Gio. Tante Mara mana sih? Kok bisik banget ya? Devan. Gawat kalau Devan tahu gue di sini nungguin Gio. Devan kan cemburu kalau gue deket sama Gio. Tante buka pintunya. Oh. Tante. Apa sih, Mel? Tante lagi di kamar mandi, apa? Ada orang di luar, Tante. Tante bukain pintunya ya. Siapa? Nggak tahu. Pokoknya Tante kalau misalnya dia nanyain aku, bilangin aku nggak ada di sini. Ya? Ya, Tante ya? Kenapa sih nih anak? Ayo buruan, Tante. Kok aneh sih? Masuk. Tuh tas kamu. Bisa biasa aja nggak sih ngasihnya? Nggak usah kasar. Buruan siap-siap ke kantor polisi. Tapi ingat, jawab pertanyaan polisi sesuai apa yang Bos Hendra mau. Jangan macam-macam kamu. Jangan jawab yang bikin Bos Hendra marah. Ngerti kamu? Kalian biasanya cuma maksain keinginan ya, tanpa peduli siapapun yang jadi korban. Iya, itu saya. Sekarang kamu bertahu kelebihan saya. Semua omongan kamu tadi, saya anggap sebagai pujian. Dan asal kamu tahu ya, makhluk lemah kayak kamu emang paling cocok jadi mangsa saya. Udah buruan. Devan? Gak usah sok ramah sama gue. Lo udah tahu kan perbuatan Aska? Gimana akal sehat lo? Hati nurani lo? Lo lindungi seorang pembunuh. Mama nggak ngerti kamu ngomong apa, Devan. Kamu datang-datang, nuduh tanpa alasan. Aska ngebunuh papa gue. Lo gak mungkin gak tahu. Lo ibunya.
Aku mesti gimana di kantor polisi nanti? Aku benar-benar nggak ngerti sama jalan pikiran Pak Aska. Kenapa dia melakukan ini? Kenapa dia tega sama aku? Loh, kok kamu belum ganti baju? Akhirnya ikut ke kantor polisi. Saya harus terus ngawasin kamu berbicara apa di kantor polisi. Tapi kenapa Pak Hendra belum lepasin Gio? Kamu jangan bikin saya marah ya. Kan saya sudah bilang tadi malam, semua laporan kamu kepada polisi itu yang menentukan nasibnya Gio. Nasib Gio ada di tangan kamu. Ganti baju, saya tunggu di luar. Tapi Mama bener-bener gak paham yang kamu omongin, Devan. Kamu datang-datang nuduh Aska, sementara Mama lagi pusing mikirin Gio. Mikirin nasibnya Gio. Tolong deh, gak usah bahas hal lain. Apalagi sampai nuduh Mama, karena Mama udah gak sanggup saat ini mikir hal yang lain. Lo itu selalu pura-pura. Selalu ngeles, selalu bohong. Hubungan lo sama Hendra, kematian papa, sekarang soal anak lo yang ngebunuh papa gua. Muka lo penuh dengan kepalsuan. Muak gua ngadepin lo. Kamu mau berpikir Mama sejahat apapun? Terserah. Mama sekarang lagi gak bisa mikir hal yang lain. Karena Mama lagi mikirin Gio. Yang jelas Mama gak pernah melakukan apapun yang kamu tuduhkan ke Mama. Devan, tolongin Mama ya. Tolong bicara sama Hendra. Karena dia pasti dengar kata kamu. Tolong bawa pulang Gio selamat ke Mama, Devan. Please. Gua lagi bahas soal kematian papa. Itu lebih penting dibandingin nyawa Gio, anak lo. Wilona. Wilona. Keluar. Kok Devan tahu gue ada di sini? Wilona. Wilona. Keluar lo. Wilona, keluar. Wilona, keluar. Kamu bisa nggak? Gak usah teriak-teriak di rumah Mama. Mending kalau Mama dengerin kamu jerit-jerit. Wilona, keluar Wilona. Wilona, gua hitung sampai 3. 1, 2, 3. Kalau gue keluar, Devan bisa marah karena gue selalu aja peduliin Gio terus. Tapi kalau gue nggak keluar, kok dia bisa tahu ya gue ada di sini? Aduh, gimana ini? Wilona, oke, lu nggak mau keluar, jangan pernah lu cari gue lagi. Dia pasti marah sama gue.
Saudara Aska, ada tamu. Ada, Pak. Kenapa juga sih Evan tahu aku di sini, Tante? Ya pasti tahu lah. Itu tas kamu ada di sofa. Ya ampun. Cuman gara-gara tas ini doang. Tante kenapa nggak nutupin sih? Diumpetin kayak cepet-cepet biar dia nggak lihat tas aku. Kan Tante selalu aja bikin masalah. Ini ribet nih jadi masalahnya. Kok kamu nyalain Tante sih? Ini kan semua gara-gara Tante. Apa sih susahnya Tante? Cuma sembunyiin aja cepet-cepet biar dia nggak lihat. Selamat pagi. Pintu rumah kamu kebuka, jadi saya pikir kamu sedang open house. Ya kan? Kamu ngapain di sini? Baiknya kamu pulang aja deh. Tenang Tamara. Saya tahu kamu sedang bingung dan sedih karena dua anak kamu itu sedang dalam masalah besar. Kok kamu tahu? Tamara, kamu tuh tahu banget saya seperti apa. Gampang sekali untuk saya mendapatkan informasi. Saya tinggal kirim orang dan dia akan laporan pada saya. Dan saya dengar kalau Aska itu sedang ditahan dan Gio sedang dibawa Hendra. Iya kan? Saya nggak tahu harus gimana lagi. Kali ini saya benar-benar dalam kesulitan. Saya stuck. Saya nggak nemu jalan keluar sama sekali. Saya mohon, Rem. Tolong bantu saya. Terus? Gio sedang sakit. Saya nggak bisa ngebayangin Gio tersiksa kayak gitu di sana. Tolong bantu saya, Ren. Jadi sekarang kamu minta bantuan saya. Dan kamu mengakui kalau saya punya power. Udah, jangan basa-basi. Nggak usah nyinyir juga kali. Ya kalau bantu, bantu aja. Kalau saya tahu kamu seperti ini, saya nggak akan pernah mau ketemu sama kamu dan membiarkan perasaan saya ke kamu. Kamu itu orang yang paling jahat yang pernah saya kenal. Kamu sudah menghancurkan hidup saya, menghancurkan kebahagiaan saya. Kamu itu bukan hanya berdarah dingin menghilangkan 2 nyawa. Tapi juga udah mempermainkan perasaan saya.
Dan kamu orang yang paling pengecut yang pernah saya kenal. Jahat. Kamu itu nggak pernah diajarin soal etika ya? Kamu pikir kamu siap? Berani-beraninya nyuruh-nyuruh saya, hah? Kamu datang ke sini cuma untuk maki-maki saya. Sekarang kamu pulang. Saya nggak mau ketemu sama kamu. Dan kamu nggak punya rasa bersalah. Kamu nggak minta maaf sama saya dan Gio. Kamu emang udah mati rasa. Saya nggak mau ketemu sama orang seperti ini, Pak. Bawa saya kembali ke sel. Saya bukan mau ketemu sama kamu. Terus kenapa kamu mau temuin saya? Saya yang suruh dia. Saya masih mau tahu soal voice note yang Pak Hendra kirim ke Edwin. Di situ menyebut soal foto Om Andrianto. Apa Pak Hendra terlibat? Saya mohon, Ren. Saya yakin kamu pasti bisa menemukan Gio di mana. Oke, saya akan bantu kamu. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus cari tahu dulu di mana Aska menyembunyikan kakak saya. Sepertinya Naila percaya sama ucapan bos tadi. Apalagi soal alasan voice note tadi, bos, itu sangat logis. Itu namanya Hendra. Kalau tidak bisa mempengaruhi orang,